menambah semangat untuk kita belajar. Jadi untuk semangat belajar, akan mengecek kehadiran siswanya. Ya, tetap kelas yang tidak hadir, ya semua hadir semua ya. Baik, hadir semua. Oke. Selanjutnya kita berkelas sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Kemudian kita kelas akan memimpin kita berdoa. Sebelum kita adalah doa dimulai. Doa selesai. Sekarang kita lanjut. Ya, hari ini kita belajar ya, masih kelanjutan daripada materi yang kemarin ya. Jadi masih kelanjutan daripada materi yang kemarin. Masih tentang adalah sumur dan kalor ya. Kemudian yang kemarin kita sudah belajar masalah suku. Kemudian kita sudah belajar masalah penguaian. Ya. Untuk hari ini adalah tentang masalah kalor. Apa itu kalor? Silakan. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda. baik. Ya. Selanjutnya, ya. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satunya adalah air yang dipanaskan ya. Jadi air yang dipanaskan itu merupakan salah satu bentuk contoh dari kalor. Nah, pertanyaannya, mengapa air yang dipanaskan lambat kelamaan akan mendidih? Coba apa lagi? Silakan. Karena air mendapat Kegiatan kita hari ini ya tentang masalah kalor ini ya seperti yang kemarin juga sama kegiatannya. Jadi di dalamnya itu ada praktikum ya. Jadi ada praktikum di mana praktikumnya itu terbentuk dalam sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, nanti di sana Pak Guru akan bagikan ya. Kemudian setiap kelompok itu akan mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Kemudian nanti juga di sana Pak Guru akan menilai ya. Ini dari segi sikapnya ya kan. Kemudian dari segi keaktifannya itu semua Pak Guru akan lakukan di dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh kalor terhadap suatu zat. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan asas Black dan menggunakan persamaan dalam menyelesaikan persoalan. Yang persoalan itu adalah persoalan fisika. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melakukan percobaan untuk menemukan hubungan antara konduktivitas termal dengan perawatan kalor dan menginterpretasikan hasilnya. Ya, kita di sini ada eksperimen, tapi di sini yang kita bicara eksperimennya adalah perubahan wujud. Ya, jadi perubahan wujud. Ya, perubahan wujud itu dari cair ke padat tegas. Ya, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mampu melakukan eksperimen untuk menentukan kalor jenis dan kapasitas kalor suatu bahan lalu mempresentasikan hasilnya. Jadi kita ingin ganti dengan percobaan yang berupa masih ada hubungan dengan masalah kalor, tetapi kita menggunakan namanya perubahan wujud. Ya, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Ya. Nah, sekarang orientasi masalah. Jadi kegiatan orientasi masalah, Pak Guru berikan sebuah masalah, saya hadirkan gambar, kemudian di situ silakan kalian berkomentar tentang masalah gambar tersebut. Ya. Ya. Jadi di situ ada berapa gambar? Dua ya. Ya. Sebelah kiri apa? Ya, nanti sebentar bertanya ya. Ya, jadi di dalam mengerjakan LKPD sebentar. Jika misalnya belum mengerti, ya silakan bertanya ya.
Ya. Ya, silakan dilihat LKPD-nya masing-masing per kelompok. Ya, di situ ada alat dan bahannya. Kedua, sediakan. Ya. Jadi sekarang kita masuk di sini. Pembimbing penyelidikan kelompok. Ya, silakan lihat LKPD-nya masing-masing. Siapkan alat dan bahannya. Ya. Alat dan bahannya apa saja di situ? Ada wadah, terus ada air panas, yes. Oke, sekarang lihat prosedur kerjanya. Ya, prosedur kerja. Siapkan wadah atau? Ya, silakan setiap kelompok siapkan wadah atau gelasnya masing-masing. Ya, langkah kedua. Tuang air panas ke dalam? Oke, setiap kelompok ke sini. Setiap kelompok sini perwakilannya. Ya, ke sini. Betul. Jadi masukkan. Ya, jadi tunggu selama 10 menit. Ya. 10 menit ya. Ya, amati apa yang terjadi di situ. Selama 10 menit ya. Silakan diamati per kelompok. Silakan diamati. Berdiri. Selama 10 menit ya. Ya, oke, selama 10 menit. Baru 5 menit ya. Ya, 5 menit. Coba 5 menit pertama lihat bagaimana tulisnya. 5 menit pertama. Gimana? Ya,
Yang pertama bentuk es itu bagaimana sebelum dimasukkan ke dalam air panas toh? Iya. Kemudian setelah dimasukkan ke air panas setelah 10 menit itu ya, pertanyaannya dari bahan diskusinya ada berapa nomor di situ? Ada berapa nama berdasarkan ini saya? Video, ya boleh menggunakan video untuk mencari jawabannya. Yang menggunakan literatur bisa digunakan literatur untuk mencari jawabannya. Kemudian yang kesalahan pendidikan nomor 4 pertanyaan di situ bukan untuk poin C tapi untuk poin nomor 3. Jadi berdasarkan jawaban itu. Tiga menit lagi ya, selesaikan. Ya, dalam blok 1 silakan maju. Ya Pak. Perkenalkan nama saya Nur Aziza. Perkenalkan nama saya Aslan Dia Bertanya. Perkenalkan nama saya Fatia Ramadhani. Perkenalkan nama saya Badrullah Nuryanti. Perkenalkan nama saya Kamal. Itulah nama-nama kelompok 1. Langsung saja pembahasan dari diskusi kami akan satu metode kalian apakah air panas suhu di atas 60 derajat Celcius dapat mempertahankan sebelumnya ketika dibandingkan es batu. Jika tidak, bagaimana suhu air panas ketika sudah dibanding es batu? Jawabannya tidak, karena suhu air
dari kelompok 1 tiga ini menanggapi benar-benar dari kelompok 1. Namun sebelum itu ini produk. Ketika terjadi proses perubahan wujud dari gas menjadi padat, maka terjadi proses karena terjadi perubahan wujud dari gas sehingga menjadi padat. Bagaimana? Ada ya? Ya, baik. Ya, kita berikan apa untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan. Ya, silakan ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari KPDKN. Angga saja. Yang melanjutkan Sudah nama anggota dari kelompok kami. Bagaimana sebuah air panas ketika sudah menjadi besar? Jawabannya ya, tapi hanya di awal saja. Lama kelamaan air yang semula panas berubah menjadi dingin. Dan jika tidak menjadi es batu, air panas akan tetap memperlambat perubahan untuk es batu mencerminkan terjadinya proses pengiriman kawat. Itulah hasil presentasi dari KPD kami. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tambahan, kami persilakan lagi. Oke, baik ya. Kita berikan itulah hasil diskusinya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Ya, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengalami kenaikan suhu, maka dari air tersebut terjadi proses istirahat kawat. Pertanyaannya yaitu, apa alasan kelompok Anda mengatakan bahwa zat cair yang mengalami Kenapa kami mengatakan istirahat? Karena air yang jumlahnya hangat atau jumlahnya tidak panas atau tidak dasar karena menerima suhu panas atau suhu panas. mohon diulang jawaban. Air yang jumlahnya dingin, air yang jumlahnya biasa saja dalam suhu normal, karena Bagaimana kelompok 1? Diterima? Terima. Oke, baik. Ya. saya akan bersama dengan jawaban yang dibaca. Pertama-tama saya sebagai ketua kelompok sama masalah Beranto, kemudian nomor 1 bagian A yang akan dibacakan oleh Mas Sukarno. 1. Ketika zat air yang mengalami kenaikan suhu, maka zat air tersebut terjadi proses menyerap kalori. Kemudian nomor 2 bagian A akan dibacakan oleh Chandra. 2. Kebalikannya, ketika suatu zat air yang mengalami kenaikan suhu, maka zat air tersebut terjadi proses dia berbeda dibacakan oleh Chandra. Menurut kalian, apakah es batu tetap menjadi permukaan es yang memiliki tingkat suhu rendah atau tingkat es terlalu panas? Jika tidak, bagaimana wujud es batu setelah dimasukkan? Berdasarkan hasil jawaban pertanyaan poin 3, maka perubahan wujud es batu mencerminkan terjadi proses jawabannya menyerap kalori. Oke, baik ya. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 3. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Tidak ada. Kelompok 1. Kelompok 2. Tidak ada ya? Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, jadi
yang perlu saya luruskan sedikit itu bahwa ketika zat panas ya, zat cair dia mengalami kenaikan suhu, di situ dia sebenarnya terjadi yang namanya proses menyerap kalor, ya kan? Ya, jadi sama saja jawaban yang tadi. Jadi ketika zat cair dia mengalami kenaikan suhu berarti dia menyerap kalor. Yang dimana suhu mula-mulanya itu masih suhu kamar, kemudian setelah mendapat kalor, dia menyerap kalor, maka lama-lama dia suhunya akan meningkat. Gitu. Begitu juga sebaliknya, ya. Ketika misalnya dia zat cair mengalami penurunan, berarti dia melepaskan kalor. Baik. Dari hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok di situ dia sebenarnya terjadi yang namanya proses menyerap kalor, ya kan? Ya, jadi sama saja jawaban yang tadi. Jadi ketika zat cair dia mengalami kenaikan suhu berarti dia menyerap kalor. Yang dimana suhu mula-mulanya itu masih suhu kamar, kemudian setelah mendapat kalor, dia menyerap kalor, maka lama-lama dia suhunya akan meningkat. Gitu. Begitu juga sebaliknya, ya. Ketika misalnya dia zat cair mengalami penurunan, berarti dia melepaskan kalor. Baik. Dari hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka jawaban yang paling sempurna ya itu adalah diberikan kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dengan mengatakan good job. Good job untuk kelompok 3. Oke. Oke ya, kelompok 2 itu dia di sini terjadi yang namanya dua jawaban. Ya dengan tidak, sementara di situ butuh jawaban yang pasti. Kemudian kelompok 1 tadi di bagian mana? Di bagian yang pertama berdasarkan literatur nomor 3 dan nomor 4. Ya, di situ dia harusnya menyerap dan melepas kalor, bukan dia mencair atau berikut. Oke ya? Oke, baik. Ya, selamat kepada kelompok 3. Selanjutnya kita masuk di bagian ya penutup. Ya, sebelum kita kuis, ya bagian penutup sebelum kita kuis, terlebih dahulu kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi ya dari kegiatan percobaan yang tadi, ya. Anda tadi sudah menggunakan air panas dengan es, ya kan? Dimana tadi bahwa ada yang dikatakan yang menyerap kalor, ada yang juga melepaskan kalor. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa kalor itu adalah apa? Kalor itu adalah ya. Kalor itu adalah suatu bentuk energi ya. Jadi kalor itu adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah ya, seperti itu. Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah ya. Jadi kan tadi lewat percobaan yang tadi air panas, ya kan? Kemudian kita campurkan dengan air es yang bersuhu rendah. Ketika terjadi percampuran, bagaimana kondisi air panas? Suhunya menurun. Kenapa dia menurun? Karena kalornya diserap oleh es batu. Iya, karena kalornya diserap oleh es batu, menyebabkan es batu lama-kelamaan dia mengecil, bahkan sampai dia mencair. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali tahu ya, bahwa kalor itu merupakan suatu bentuk energi
ya yang berpindah dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, ya, seperti itu ya. Oke, ya selanjutnya ya kita masuk di quiz ya. Kita quiz. Silakan disiapkan lembaran kertas. Lembaran kertas tulis nama dan kelasnya. Kemudian diatur jaraknya. Ya, coba mungkin bisa kembali ke posisi awal tempat duduknya. Ingat. Ini kita kuis. Kuisnya seperti tampil di layar. Yang di situ ada soalnya 2 nomor. Ya. Ya, 5 menit ya silakan jawabannya dikumpul. Ya. Step bagaimana? Bagaimana cara mengatasi kesulitannya? Dengan berlatih lagi ya. Jadi sering-sering berlatih. Berarti bagian yang paling sering apa tadi? Praktek. Baik, berarti pembelajarannya lebih suka dengan menggunakan namanya praktek. Baik, ya selanjutnya untuk kegiatan berikutnya ya. Pada pertemuan berikutnya itu masih lanjutan dari yang ini ya. Masih lanjutan lagi daripada tentang sejarah kalor, tetapi itu kita belajar tentang masalah perpindahan kalor. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu adalah kita bertemu di bagian perpindahan kalor. Oke, baik. Ya, untuk kegiatan hari ini nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita akhiri, ya terlebih dahulu kita berdoa. Ya, silakan berkeras. Kita berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan adalah kita berdoa. Doa dimulai. Setelah selesai, Ya, demikianlah untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, mudah perannya mohon dimudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.